Ya. Tes. Kita mau mulai studi kitab Galatia ya selama 1 minggu ini. Saya akan mulai dari pendahuluan. Saya jelaskan sedikit ya apa saja responsibility tanggung jawab kita dalam kelas ini. Setelah itu saya akan jelasin landasan teori dan juga kita akan langsung masuk kitab Galatia ya. Ya peserta kita ada 27, benar ya? Di sini masih 23, berarti siapa lagi 3 orang yang belum masuk? Agung, tadi, Pasrah, oke, Dani ya. 4 ya, oke, 27. Nah, classwork-nya ini ada materi kelas, kalian nanti bisa download ya. Ada beberapa buku yang akan kita pakai menjelaskan kitab Galatia ini. Nah, saya ngambil kitab Galatia ini salah alasannya ya, ini salah satu contoh bagaimana kita nanti melakukan eksegesis ya, dan juga bagi yang ambil kelas ini, kelas teologi PB juga, bagaimana memahami secara konsep ya, atau konsep-konsep teologi yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru ya, misalnya ya kitab Galatia ini. Dan ini buku yang kita pakai ya, ada Study Bible, ada John Chrysostom, dan ada Ancient Christian Commentary ya, yang volume 24 ini. Dan ada juga 2 artikel sebagai landasan teorinya. Nah, ini materi kelas yang akan kita baca selama 1 minggu ini. Ya. Nah, saya akan jelaskan kita akan bagaimana nanti membaca buku ini ya, dan juga membaca teks aslinya. Itu semua kita juga pakai Bibleworks seperti ini ya. Nah, jadi kalian akan diajarin di sini membaca kitab suci, bukan hanya sekedar baca New King James atau RSV atau LAI atau bahkan cuma bahasa Indonesia sehari-hari terus main tafsir gitu ya, bikin poin-poin khotbah, nggak cuma itu. Oke, tapi kalian juga baca kitab suci ini dari teks aslinya, lalu bagaimana bisa menjelaskannya atau menafsirkannya secara patristik ya. Kita pakai pendekatannya adalah eksegesis patristik. Nanti saya jelaskan eksegesis patristik itu apa. Oke, nah kenapa harus bapak-bapak gereja ya? Nah, mungkin sebagian sudah tahu, tapi saya mau refresh lagi ya, bagaimana pendekatan bapak gereja terhadap teks kitab suci ini, yang suci, yang sakral ini, sehingga kita tidak sembarangan membaca, menafsirkannya, bahkan nanti mengajarkannya. Ya, nah, ada pertanggungjawaban yang kita mesti kerjakan. Itulah sebabnya kalian ada di kelas ini, supaya kalian baca kitab sucinya jadi lebih advance, ya. Bukan hanya itu, tapi yang penting adalah sikap kita terhadap kitab suci itu adalah penuh dengan hati yang takut, gentar, tapi juga Roh Kudus itu juga nggak memberikan kita roh ketakutan, tapi roh pemahaman ya. Asal kita mendekatinya dengan penuh tanggung jawab, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, pasti selalu ada hal-hal yang baik yang kita terima. Jadi nggak usah takut, misalnya, waduh, ini bahasa Yunani, ya, karena kita di sini sudah belajar, jadi kalian refresh lagi, ingat lagi, oke? Cuma jangan hanya sekedar ingat, tapi bagaimana nanti kelas ini adalah kalian jadi bisa terbiasa ya, bukan dengan kesombongan, tapi dengan kerendahan hati. Oh, baca teks ini, kalian bisa langsung pikirannya adalah masuk ke lapisan 2, lapisan 3, lapisan 4.
Ya, jangan cuma pikirannya itu asal-asal gitu, tapi kita bisa menjelaskannya dengan baik. Ya, gimana caranya nanti seminggu inilah kita mau latihan. Ya, jadi nggak hanya sekedar apa isinya ya, tapi saya mau mengajarkan kalian tuh yang penting adalah metodenya atau caranya. Oke, supaya kalian bisa lanjutkan ya. Misalnya sudah selesai, sudah tamat dari sini, kalian punya bekal ya, bagaimana cara mengeksegesis atau bagaimana cara menggali firman Tuhan itu, ya. Itu yang akan kita kerjakan sehingga di sini saya memakai buku ini karena saya pikir buku ini tuh lebih praktis ya buat kita, ada overview-nya dan sebagainya ini. Dan ini juga sudah dirangkum dari berbagai macam pandangan Bapak Gereja. Oke, nah ini ada buku-buku materi kelasnya. Jadi waktu kalian dengar kuliahnya adalah ya kalian boleh catat, tapi lebih dari itu adalah penting memahami caranya. Ya, dicatat apa yang penting. Nanti saya rekam juga. Tidak ada tugas harian ya, tapi ada tugas akhir. Nah, tugas akhirnya adalah seperti biasa saya katakan kita harus punya mindset-nya adalah bikin artikel, mindset-nya adalah jurnal. Ya, jadi bukan hanya sekedar merangkum atau bikin paper, tapi jurnal. Ya, bagaimana cara buat jurnal kalian sudah diajarin ya sepanjang semester ini. Nah, semester 4 buatlah jurnal 4.000 sampai 5.000 kata. Oke, dengan pendekatan 4 lapisan makna. Ya, semester 6 dan 8 ini SKS-nya cukup banyak, 4 SKS ya kan. Jadi saya tuntut harus 7.000 kata maksimal atau lebih dari itu boleh. Oke, semester 4 minimum 4.000 kata. Ya. Dan saya harap jangan sampai semester 6, semester 8 ya itu kalah dengan yang semester 4 gitu. Ya. Mereka masih fresh ini belajar Yunaninya. Ya, semester 6, semester 8 saya harap bisa juga ikuti ya. Oke, ini tentang tugas akhir. Nah, saya kasih deadline itu Juli 29. Berarti ada 1 bulan setengah, 1 bulan lebih ya, hampir 2 bulan kalian bisa kerjakan. Nah, nanti di akhir kuliah kalian jadi selama 1 minggu ini saya kasih kalian tugas menentukan topik apa, bahan apa yang kalian punya, yang kalian tulis, ya, ajukan abstraknya lebih kurang biasanya 300 kata, ya, sehingga pas hari Jumat kuliah selesai, kalian sudah punya abstrak sudah di approve, berarti boleh lanjut pembahasannya, ya. Jadi 1 minggu ini PR-nya apa? Buat abstrak. Ya, abstraknya dalamnya berarti sudah ada topiknya, ya, topik atau judulnya, lalu abstraknya. Abstraknya ya lebih kurang 300 kata. Oke? Jumat. Jadi kalau yang belum ada abstrak ya saya nggak kasih lanjut. Terus kalau abstraknya belum di-approve, kalian tunda-tunda, ya. Nanti lewat tanggal 29. Nah, kalau siapa yang nggak kumpul, saya akan kasih nilai F. Jadi nggak ada belas kasihan kali ini. Oke? Kalian harus kumpul tanggal 29 maksimal deadline-nya. Dapat 2 halaman ya kumpul, cuma dapat 500 kata ya dikumpul. Oke, ya sesuai perjanjian tanggal 29. Nah, kalau 500 kata kan kalian ngaca sendiri kenapa ya? Kok 1 bulan lebih cuma 500 kata misalnya. Nah, berarti nggak ada yang salah ini dengan cara belajar kalian. Gitu, tapi saya harap di sini 26 orang ya udah bagus-bagus lah, ya kan? Oke, asal fokus saja, ya, jangan menyimpang dari kiri dan ke kanan, seperti teman-temanmu itu, ya. Oke, kalau lurus jalannya, alhamdulillah kalian akan lurus. Oke, ada pertanyaan tentang ini? So, hari Jumat adalah batas akhir
mengumpulkan abstrak. Nanti saya create assignment aja di sini abstrak ya. Abstrak buat 300 kata lengkap dengan topik atau judul ya. Oke. Due-nya tanggal 10. Ya, jadi saya sudah kasih kalian keringanan, tidak ada, cuma ya tugas bacanya itu tadi kitab Galatia aja. Jadi bukan tugas baca yang Chrysostom atau Bapak Gereja, ini nanti kita baca di kelas ya. Nah, selama di kelas nggak boleh ngantuk. Kalau ngantuk saya usir keluar dan tidak boleh masuk lagi. Ya, gitu. Ya, jadi jangan sampai saya usir atau mengganggu mata saya. Ya, ini mata saya udah tambah minus, tambah lihat kalian tambah minus lagi nanti. Oke. Ya kalau kalian ngantuk, ya beli permen, ada permen nggak? Hah? Makan daun sana. Daun berlimpah di sini, kalian buang tiap hari kan. Coba pikirkan jadikan apa itu? Oke. Ada pertanyaan tentang ini? Jadi 1 minggu ke depan kita mau ngapain nih? Kita akan fokus belajar kitab Galatia. Jadi saya mau kalian tuh fokus supaya kuliah ini kalian bisa benar-benar serap ya, bisa 90%. Target saya 27 orang ini hasilnya adalah kalian bisa mengeksegesis paling tidak dan bisa membuat artikel semakin mahir, itu target saya. Nah, tentu kita perlu kerjasama nih. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi. Pertama, kita mau bahas pendekatan kita nih terhadap kitab suci. Karena yang kita hadapi sekarang, ini bukan teks-teks tulisan Bapak Gereja, tetapi adalah teks tulisan yang kita percaya itu diilhami oleh Roh Kudus kepada para rasul atau kepada para penulis kitab suci. Ya, sehingga gimana ini kita punya satu attitude, satu mindset terhadap kitab suci. Bukan hanya sekedar kita baca, tahu, terus karena saudara nanti punya gelar atau jadi pendeta, lalu saudara kayak merasa punya otoritas nih, dan merasa pintar mungkin. Atau merasa saudara punya kuasa gitu ya untuk mengajar, lalu saudara kurang bertanggung jawab, asal tafsir, ya cuma baca satu ini ya, misalnya Alkitab masa kini kayak kemarin itu, ya lalu saudara bikin poin sendiri gitu. Nah ini saya nggak mau begitu sederhana, ya. Nah saya mau kalian benar-benar kalau ada waktu, ada tools, ada pengetahuan yang sudah kalian pelajari, ada buku, itu harus dipakai. Tidak ada ceritanya nggak ada waktu persiapan, nggak ada waktu, jemaatnya kan nggak perlu yang sulit-sulit. Mereka maunya yang mudah-mudah, yang gampang, yang lucu-lucu. Nah, kita khotbah buat nyenangin jemaat atau sebetulnya kita hubungan kita dulu dengan Tuhan ini mesti gimana? Ya, gitu. Mau yang hanya buat disukai jemaat atau sebetulnya kamu mau bertanggung jawab dulu nih sama kebenaran firman Tuhan, kamu mesti ngapain? Padahal Tuhan udah kasih kamu banyak tools, banyak pengetahuan, laptop ada, kesempatan ada misalnya ya, kuliah sudah didapat. Tapi kalau saudara nanti praktek nggak pakai itu semua, waduh, ya kita nggak akan diberkati gitu. Nah saya nggak mau tuh terjadi ya sama kita 27 orang ini. Nah itu sebabnya kenapa ini udah tingkat akhir ya, apalagi yang tingkat akhir. Nah saya mau ingetin lagi ya bahwa yang kita bacanya adalah kitab suci. Kita percaya itu adalah sebagai firman Allah. Ya, coba kita baca 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Nah, kalau saya suruh baca langsung cepat ya, tanggap. Satu orang baca dengan suara yang keras,
Apalagi yang ngantuk-ngantuk langsung baca. Jangan sampai ada barang yang jatuh ya, berarti itu ngantuk. Ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi sadar nggak, waktu teks kamu baca 2 Timotius 3:15-17 itu di dalamnya itu ada 4 lapisan makna. Nah, yang ditemukan oleh bukan saya ini, oleh para bapak gereja atau para penafsir kitab suci yang sudah sejak zaman dulu. Ya. Jadi apa yang saya ajarkan ini ya tentang 4 lapisan, nanti istilah ada saltik, noetik, dan sebagainya itu adalah istilah yang saya pakai dari Church Fathers. Dari mana asalnya? Nah, kita tadi baca 2 Timotius 3:15-17. Di sini ada 4 lapisan yang ada di dalamnya. Ya, yang menuntun kita kepada Kristus dan keselamatan. Nah, sehingga menjadi serupa dengan Kristus. Itulah kitab suci itu ada ya, supaya menuntun kita kepada keselamatan, menuntun kita kepada Kristus. Menuntun kepada keselamatan, ya menuntun kepada Kristus. Ya. Nah, kamu lihat di situ dalam 2 Timotius 3:15-7 ya. Kitab suci diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ya kan? Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk satu perbuatan baik. Nah, ya, ada perbuatan baiknya. Lalu kamu di sini ada ilham Allah. Lalu di situ ada doktrin di situ. Oke? Lalu nanti pada akhirnya keselamatan. Nah, di situ ada 4 lapisan sebetulnya ya. Nah, Malati menjelaskan ya, dari pandangan Clement Alexandria, Bible di dalam Bible adalah hidden meanings, ada makna yang tidak kelihatan. Oke? Nah, ini yang mendorong kita untuk mencari dan menemukan kata-kata keselamatan yang ada di dalamnya. Oke? Jadi kebenaran itu seperti mutiara yang ada di dalam mutiara, tahu ya? Di dalam laut, dan bukan hanya di dalam laut, dia tersimpan di dalam apa? Kerang yang sangat tertutup itu. Ya. Nah, kita bicara mengenai Alkitab, kita harus melihat apa yang tersurat dan tersirat. Lalu apa yang ilahi dan manusiawi, seperti Kristus adalah theantropos, dia adalah Allah sejati, manusia sejati, maka kitab suci itu juga seperti itu. Ya, ada sisi yang tersurat, ada sisi yang tersirat. Oke. Nah, ini John Chrysostom mengatakan Alkitab itu seperti Kristus, Allah sejati, manusia sejati. Ya, memang ini adalah teks. Oke, kita lihat Kristus, oh ini manusia, punya daging. Tapi dia adalah Allah. Kita lihat kitab suci ini memang teks, tapi di dalamnya seperti kata Rasul Paulus, ilham dari Roh Kudus, ilham dari Allah. Nah, Maximus the Confessor mengatakan bahwa Old Testament itu seperti tubuh. New Testament itu adalah soul-nya, jiwanya, meaning-nya, yang di dalamnya mengandung spirit. Ya, Perjanjian Lama tubuhnya, Perjanjian Baru jiwanya. Oke. Nah, makna yang terkandung di dalamnya itulah rohnya, spiritnya. Oke. Nah, ini kata Maximus. Ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru, 2 aspek. Perjanjian Lama itu seperti historical konteksnya, konteks historisnya untuk Perjanjian Baru, ya, atau seperti tubuh menjadi konteks kita, menjadi penutup dari jiwa itu. Nah, di balik jiwa itu ada namanya spirit. Jadi di balik teks ini ada namanya jiwa, ya kan? Nah, di balik jiwa itu ada namanya roh. Oke. Nah, sama. Kitab suci juga seperti itu. Kita tubuh punya jiwa, punya roh. Nah, kitab suci punya tubuh, punya teks, tapi punya meaning. Itu yang disebut sebagai roh. Jiwanya dari mana? Jiwanya itu adalah hembusan dari Roh Kudus tadi. Tubuhnya apa? Itulah yang ditulis. Itu tubuhnya. Ya. Jiwanya hembusannya.
artinya, meaning-nya yang terkandung di dalamnya itu rohnya, kata Maximus. Oke, kitab suci adalah teks yang diinspirasi roh Allah kepada para penulis sehingga di dalamnya terkandung makna yang lebih dalam daripada pemahaman manusia yang kasat mata. Oke, perjanjian lama dan perjanjian baru adalah satu kesatuan dengan benang merahnya Yesus Kristus sebagai batu penjuru kebenarannya. Ini kebaca nggak ya? Sampai belakang? Baca ya. Nah, kenapa kok kitab suci kita digabungin antara PL dan PB? Tadi dikatakan PL itu seperti kalau ibarat pohon itu seperti batangnya lah, ya kan? Atau konteks historisnya. Nah, di sini saya mengatakan PL dan PB itu satu kesatuan seperti karena ada benang merahnya, yaitu Kristus. Jadi PL memberikan konteks sejarah tentang kedatangan Kristus, ya. PB itu penggenapannya. Nah, maka dua-duanya itu dijadikan satu. Sehingga di sini kalau ada PL dan PB itu gunanya adalah untuk menuntun kita kepada keselamatan di dalam Kristus. Karena baik PL maupun PB isinya tentang apa? Kristus, ya. Sehingga kalau kamu di sini baca satu artikel dari Kalistos Ware, ya. Ini bahwa kitab suci itu apa? Adalah Christ Center. Apa? Christ Center. Christ Center itu artinya berpusat kepada Kristus. Ini ya. Ini saya udah kasih ya di sini. Jadi di sini dikatakan Christ the heart of the Bible. Kitab suci itu hatinya adalah Kristus. Jadi kalau tadi kitab suci itu punya tubuh, punya jiwa dan roh. Nah, hatinya siapa? Kristus itu sendiri. Kayak kita punya tubuh, jiwa dan roh, ya kan? Tapi hatinya adalah Kristus. Oke, kita lanjut ya. Karena hatinya itu ada Kristus, menuntun kita kepada Kristus, maka kitab suci itu wajiblah kita pelajari seperti yang dilakukan oleh Timotius dari sejak kecil. Ya. Dan yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi menuntun dia kepada Kristus. Nah, tapi tidak hanya di situ, itu mendatangkan kesalehan dan kebajikan. Ya, jadi menuntun orang kepada Kristus lalu mendatangkan kesalehan dan kebajikan. Nah, jadi lewat prasuposisi demikian, di sini dalam 2 Timotius tadi, Origen itu mengatakan ada 3 prinsip atau lapisan makna ya yang perlu kita pahami. Apa saja di sini dikatakan, yaitu the sarkic, ini adalah materialnya atau literalnya, sehingga nanti kita akan lihat ini namanya sarkic. Kita pahami ini namanya sarkic. Literalnya atau tubuhnya. Tadi kata Maximus ini kayak tubuhnya. Oke. Lalu ada psychic atau moralnya. Ya. Nah, lalu ada spiritualnya atau noetiknya. Psychic ini berarti jiwanya. Jiwa itu lebih kepada moral. Karena apa? Karena kita baca suci itu kan tadi dikatakan apa? Mendatangkan apa? Kebajikan, kesalehan. Itu moral. Karena manusia itu kan bukan hanya tubuh. Jadi kalau kita dekati kitab suci hanya secara tubuh, ya kita taunya cuma tubuhnya aja. Moralnya, jiwanya, rohnya kita nggak dapat. Ya, sama seperti hidup manusia. Kalau hanya mementingkan tubuh, ya dia hanya ngerti tentang tubuhnya. Dia nggak ngerti tentang moral, jiwa itu apa, bahkan tentang roh, tentang Allah itu apa, nggak peduli. Ya. Nah, kita harus ketiga-tiganya. Materialnya apa, literalnya, moralnya apa, spiritualnya. Nah, spiritual inilah yang disebut lebih kepada seperti noetik atau mystical-nya. Kenapa mystical? Karena Allah itu adalah roh. Nah, ketika kita membaca pikiran dia, tulisan dia, itu adalah sesuatu yang mystical. Karena nggak bisa dicek di lab, diobservasi dengan seperti kita mengobservasi zat-zat kimia begitu, enggak. Ini something yang memang hanya bisa dengan nus kita. Ya, itu sebabnya waktu kita membaca kitab suci
itu harus dengan pendekatan mystical atau noetik. Inilah kita sebut sebagai doa. Jadi mystical itu bukan mistik, ya, bukan kayak apa? Kalau dalam dukun itu jimat ya. Jadi kitab suci bukan kayak jimat atau mantra gitu ya. Tapi ini adalah mystical nus kita atau noetik kita yang harus nanti bersinergi dengan Roh Kudus. Ya, sebab apa? Roh Kudus yang memberikan pemahaman kepada para penulis, maka Roh Kudus itu juga memberikan pemahaman kepada pembaca. Nah, relasi dengan Roh Kudus itu hanya bisa terjadi di dalam nus kita. Daging nggak bisa. Ya. Hanya lewat nus kita. Nah, itu sebenarnya we need the prayer, ya, doa. Nah, Malati di sini mengutip Origen. Origen mengatakan spiritual interpretation is not so difficult, hard to come for the bride of God. The soul abides in his royal house. There is a church is taught by the word of God. He is the bridegroom. Whatever he thinks, he stored and hidden with the royal court in the king's chamber. Jadi dia katakan bahwa firman Allah itu adalah sesuatu yang seperti kita tuh masuk ke dalam jiwa kita, masuk ke dalam the royal chamber, ya. The chamber itu kayak kita masuk dalam kamar pengantin, di dalamnya itu ada Kristus yang tersembunyi dan kita itu mempelai perempuannya, ya. Oke, dia katakan bahwa sebagai manusia yang terdiri dari body, soul, and spirit, maka waktu kita menghampiri Tuhan, menghampiri Kristus, itu ya dengan ketiganya, body, soul, and spirit. Artinya nggak bisa hanya sekedar dengan tubuh, tapi harus jiwa dan roh. Sama seperti kitab suci juga, ya, yang diberikan oleh Allah untuk keselamatan manusia, maka juga punya literal, moral, dan spiritual sense. Sense ini maksudnya makna, ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Nggak ada, ya? Jadi kalau kalian ada pertanyaan langsung tanya, ya. Nah, jadi Origen mengatakan ada tiga lapisan, ya, yaitu historia, teoria, dan moral. Historia ini adalah makna literalnya dan historis atau sejarahnya. Istilahnya sarkik. Sarkik itu dan istilahnya dagingnya. Jadi daging dari kitab suci itu adalah teksnya dan konteksnya. Teksnya literalnya, konteksnya adalah sejarahnya. Lalu di balik itu ada namanya noetik atau mystical. Inilah makna spiritual atau teorianya istilahnya. Jadi kalau saya bilang teoria, noetik, mystical itu maksudnya makna spiritual. Nah, ini yang mau kita kerjakan. Nah, itu ada di balik teks, ya, di balik tubuh kita. Jadi kayak kalau dia pakai contoh tadi manusia, di balik tubuh kita kan di dalamnya ada jiwa, ya, dan juga ada roh. Nah, jiwa inilah yang disebut dengan psychic good works, ketaatan. Seperti dalam Timotius tadi kita belajar mengenal Kristus dan dalam perbuatan baik itu ada moralnya atau psychic, ya. Jadi kalau di sini ada tubuhnya, teorinya itu noetiknya berarti relasi dengan Roh Kudus, dengan Allah. Kalau moral itu relasi dengan sesama, ya, karena manusia terdiri dari tubuh supaya tubuh ini sebagai tempat menampung apa? Jiwa dan roh. Jiwa fungsinya apa? Relasi dengan sesama. Inilah ketaatan tadi, psychic good works, perbuatan baik, kesalehan, kebajikan, gitu ya, moral, itu istilahnya sama. Jadi kalau saya mengatakan moral itu artinya apa? Psychic good works, ketaatan, kesalehan, kebajikan, atau kitab suci mengatakan itu buah roh, ya, seperti kasih, sukacita, pengendalian diri, kesabaran dan sebagainya, itu adalah moral. Lalu di dalam tubuh itu juga menampung apa? Noetik atau roh kita. Jadi kalau dikatakan teoria berarti itu adalah makna spiritual. Nah, makna spiritual itu berarti nus kita berelasi dengan apa? Roh Kudus untuk menangkap apa?
the meaning, maknanya. Oke. Nah, bahkan Clement dari Alexandria membedakannya jadi 4 lapisan. Kalau Origen 3, ini Clement 4. Apa saja? Literal, mystical, moral, dan satu lagi prophetic interpretation. Ya. Nah, jadi tambahannya adalah prophetic interpretation. Nah, John Cassian menambahkan lapisan namanya eskatologis atau anagogik. Nah, udah kenal kan istilah anagogik? Nah, itu dari istilah John Cassian, ya. Jadi kalau Origen itu tripartit, tiga bagian, ya. Nah, sedangkan dari John Cassian atau Clement itu 4. Tambahannya apa? Anagogik. Anagogik itu artinya kita naik, lead up, ya. Seperti Kristus mati bangkit, tapi dia juga anagogik tuh, dia naik. Kenapa naik? Karena memang semuanya nanti pada dasarnya akan kembali kepada Bapa di surga gitu. Jadi kalau kita di bumi berdoa kerajaan Allah itu turun supaya kita bisa naik bersama dengan kerajaan Allah. That's why doa itu sebetulnya menarik ya. Kerajaan Allah itu turun tapi sekaligus membawa kita naik. Nah, seringkali kan kita lupa ya. Yang penting berkat itu turun, habis itu kita nggak bawa naik gitu. Kita nggak tahu bawa kemana gitu. Nah, padahal kayak kita baca kitab suci seperti ini, kalau naik berarti apa? Semakin kita baca, membuat kita semakin apa? Nah, naik. Kayak kamu lah, mau naik nggak setiap hari? Setiap tahun kalau misalnya dalam baca buku, naik kelas gitu, mau nggak? Berarti kalau makin naik, makin sulit nggak bacaannya? Makin sulit. Dulu kamu SD mungkin cuma berapa mata pelajaran kan? Paling 1-2 buku kamu baca. Tapi waktu kamu baca lulus, kamu naik kelas nggak? Naik. Bacaannya makin banyak Kak? Makin banyak, makin sulit. Nah, sama seperti kayak kamu kuliah sekarang. Gitu. Ya kan? Atau sama seperti kita baca kitab suci. Kita makin naik kemana? Hah? Naik hati atau naik apa? Oke. Apa yang naik? Ya diri kita. Ya kan? Nah, itu namanya anagogik. Oke. Nah, naik ini dalam pengertian apa selama ini yang saya ajarkan? Eschatological. Eschatological itu artinya apa? Pengudusan. Artinya makin naik itu adalah makin dekat, makin serupa dengan Kristus. Itu dia ya. Nah, Eugene Pentuke ini dalam bukunya ada di sini ya. Saya pernah kasih nggak sama kalian ya? The Old Testament in the Eastern Orthodox Tradition, yaitu judul bukunya. Dia mengatakan begini, pada abad pertengahan, ya para ahli biblical, khususnya di Barat, sudah membedakan 4 senses of Scripture. Jadi 4 senses ini bukan hanya di Timur ya, tetapi di Barat juga mengajarkan tentang historical, allegorical atau typological atau christological. Yang ketiga ada tropological. Nah, tropological itu anthropological. Itulah ketaatan atau moralnya. Jadi kalau istilahnya kalau misalnya nanti saya ngomong tropological artinya apa? Moral. Jadi kita harus sama persepsi dulu ya. Jadi kalau saya ngomong allegorical berarti itu lapisan 2 atau istilahnya apa? Teoria, noetik atau mystical. Jadi itu sama ya. Kadang-kadang kan saya suka pakainya istilah noetik. Oh, berarti kalian udah ngerti. Noetik itu allegorical atau typological atau christological ya, atau istilahnya apa? Teoria. Atau kalau saya ngomong makna spiritualnya apa? Berarti kalian udah ngerti. Oh, ini lapisan kedua. Lapisan ketiganya apa? Tropological atau anthropological. Nah, itu artinya apa? Moral sense atau obedience, ketaatan. Kalau saya ngomong kesalehan, ketaatan, kebajikan itu buah roh, berarti lapisan keberapa? 3. Ya. Oke, yang keempat apa? Anagogik atau eschatological, atau kalau saya ngomong pengudusan itu berarti apa? Yang keempat, ya.
Oke, jadi lapisan pertama itu literal, 3 lapisannya itu sebetulnya spiritual. Jadi kalau kita bagi manusia itu adalah tubuh dan roh, rohnya itu ada 3 nih, alegori, tropologi, dan anagogi. Ya, alegori berarti model pendekatannya, ya. Secara etimologi berarti ada perkataan lain. Jadi apa yang tertulis dalam teks itu bukan hanya teks saja, tapi di baliknya ada sesuatu meaning. Itu alegori. Tipologi di sini maksudnya menunjuk hal-hal yang sudah dipercaya gereja yang berkorelasi dengan nilai iman. Itu tipologi. Misalnya tangga Yakub itu tipologinya imannya apa? Iman kepada Sang Theotokos, ya, kepada Sang Kristus. Semak yang terbakar, Yunus di dalam perut ikan dan sebagainya, itu kan perjanjian lama kan. Nah, itu memberikan konteks tipologi historis kepada korelasinya dengan nilai iman. Itu namanya tipologi. Berarti lapisan kedua. Kirit, paham? Oke, yang ketiga kalau saya ngomong tropologi ini menunjuk kepada apa? Nilai-nilai etis dan kebenaran normatif bagi kehidupan individu yang berkorelasi dengan nilai kasih gitu ya. Kamu lihat baca kitab suci manapun, mau dari Kejadian, dari PL sampai Wahyu, selalu ada nilai yang disebut sebagai nilai etis. Nah, kalau saya sebut nilai etika atau etis, itu berarti ketiga, tropologi, moral, psikik, sama, ketaatan, obedience, kesalehan, kasih, buah roh, itu maksudnya sama. You see? Selalu ada gitu ya kan? Selalu ada pelajaran moral yang kita bisa tarik. Apapun yang dikatakan di dalam kitab suci. Nah, yang keempat nih, ini yang tambahannya. Ini ada berkaitan dengan ekspektasi hal-hal yang akan terjadi di masa datang dan bersifat apa? Eskatologis. Artinya ini kaitannya dengan pengharapan. Jadi kalau apa nilai pengharapan kita? Nah, itu maksudnya anagogiknya. Oke, ini kamu bisa baca dalam Pentateuch ya. Pentateuch kalau di dalam tafsiran Alexandria di timur ya, Diodorus Tarsus itu mengajarkan dalam sekolah di Antioquia itu mengatakan ada historianya. Ini berarti kita harus belajar teksnya dengan baik. Nah, kebetulan kita ada bantu nih. Ya. Nah, Bapak gereja juga apalagi mereka ya, tentu sudah pakar dengan bahasa ini. Mereka kan penutur bahasa Yunani gitu. Misalnya kayak Chrysostom gitu. Ya, yang nggak usah diragukan mereka udah nggak perlu buat kayak gini, udah di kepalanya. Karena itu bahasa mereka kan gitu. Benar nggak? Nah, kita yang bahasa Yunani kan bahasa asing bagi kita ya. Jadi kita mesti belajar dulu nih. Jadi gunanya kalian tuh belajar Yunani itu April 2 semester tuh gunanya ya untuk ini, hari ini. Paham nggak? Nah, jadi kamu udah belajar dari semester 1, belajar mulai dari abjadnya ya kan, sampai terakhir belajar apa? Conjunction, ya kan? Atau klausa, ya kan? Nah, ini hari ini nih mau dipraktikin nih. Oke? Nah, ini yang dikatakan oleh Diodorus ya, dari Tarsus dia katakan adalah historia, leksisnya. Tapi kita juga mau mencari apa? Anagogiknya, asennya dan teorianya. Jadi kalau saya katakan anagoge berarti asennya. Lalu teorianya berarti visinya. Visi itu berarti apa yang kamu lihat. Kayak kita gini. Waktu kita lihat tembok, ya kita cuma bisa lihat tembok. Tapi di balik itu kan ada satu visi ya kan, yang kita bisa lihat tembus. Nah itu namanya apa? Teoria. Bisa nggak kamu memandang tembus dari tembok itu? Ya mata jasmanimu nggak bisa. Tapi nusmu bisa. Nah setiap orang punya nus kan di sini. Nah, tentu bisa memandang, menembusi teks ini. Ini teks ini ibarat kayak tembok lah. Gitu. Nah, kita memandangnya lewat nus kita, ya. Jadi makanya disebut apa istilahnya? Vision. Vision itu apa? Hah? Teorianya. Jadi kalau saya ngomong vision itu sama dengan apa? Hah? Teorianya, noetiknya.
visi, ya. Ini bukan visi misi ya. Oke. Nah, jadi dalam pandangan Diodoro, historia itu bukan berlawanan dengan teoria ataupun sebaliknya, ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang exegetical school, zaman dulu itu ada exegetical school, ya Demetrius Trakatelis mengatakan bahwa pendekatan Theodoret ya terhadap misalnya dia baca tentang kitab Yesaya, dia mengatakan ada 4 metode untuk menafsir. Nah, ini sekarang kita masuk lebih teknis ya. 4 metode menafsir, yaitu namanya textual philological aspect of exegesis. Jadi kita memang harus belajar philological. Ya, paling tidak belajar sintaks lah ya. Mengerti sintaksnya itu paling basic, semantis. Bahkan kalau lebih advance belajar philologicalnya. Philological itu belajar sejarah katanya. Wah, itu lebih rumit lagi. Misalnya apostolos, sejarah katanya apa, filologinya apa, gitu dan sebagainya ya. Nah, kalau itu memang saya juga nggak sanggup ya. Saya bisa hanya sampai semantik, sintaksis ya. Ini harus butuh benar-benar pakar ya. Ya sebetulnya kita diberi kemurahan sama Tuhan ya. Bisa belajar seperti ini. Kamu pernah bayangin nggak bisa belajar seperti ini dalam hidupmu? Nah, kamu bersyukur nggak? Lebih bersyukur apa? Dapat pacar yang cantik atau belajar seperti ini? Bisa dua-duanya ya. Nah, saya juga siapa sih saya gitu? Atau siapa sih kita gitu ya? Nah, kok kita diberi kesempatan oleh Tuhan dalam hidup ini bisa mengenal teks kitab suci ini. Oke? Kalau dulu kita mungkin nggak ngerti ya, asal mangut aja apa kata orang kan gitu, apa kata pendeta tentang kitab suci aja kita nggak pernah baca ya kan, apa itu inkarnasi Tritunggal apalagi kan gitu, tentang misalnya nanti kita baca di sini Injil yang benar, Injil palsu itu apa, mana kita peduli gitu ya. Tapi kalian punya kesempatan ya masuk dalam sekolah seperti ini ya, untungnya masih ada saya gitu. Jadi kalian masih bisa belajar eksegesis, ya kan? Jadi kalau saya udah mati, mungkin nggak tahu siapa yang nerusin nih eksegesisnya. April kali ya. Oke. Ya, makanya harus ada penerus nih. Oke? April ini tertarik dia nih dengan ini. Ya, nanti jadi pakar eksegesis. Oke, tapi nggak hanya eksegesis, kamu di sini lihat juga harus belajar historicalnya, belajar sejarah. Makanya di kelas di sekolah ini ada sejarah gereja, ya. Kalian belajar dari sejarah atau ada studi PL, studi PB itu belajar historicalnya. Oke. Nah, tapi juga kita harus punya namanya metaphorical allegorical interpretation. Nah, ini teorianya. Nah, itulah sebabnya saya kasih buku ini. Oke. Nah, ini pendekatannya adalah apa? Metaphorical, allegorical interpretation. Nah, Church Father semuanya begitu. Ya, kita nggak pakai interpretasi yang model sekarang yang aneh-aneh, kita nggak pakai. Oke, itu ini dulu tahu. Nanti kalau kalian mau kombinasi, mau belajar, mau interaksi dengan interpretasi model lain, tentu silakan. Ya. Lalu kita juga pakai Christocentric Principle of Exegesis. Nah, Christocentric Principle of Exegesis adalah semua apa yang tertulis di dalam kitab suci ini kita bisa pakai. Misalnya kamu baca Galatia, kamu mau pakai kitab Yesaya untuk menerangkan Galatia, that's okay. Asal ada prinsipal exegesis yang Christocentrisnya. Sebab apa? Ya semua baik PL dan PB itu benang merahnya adalah Kristus gitu. Oke, so metaphorical interpretation kita pakai Church Fathers, Christocentric Principle Exegesis kita pakai kitab suci, jadi ada interaksi di dalam teks maupun di luar teks. Ya, kita pakai exegesis tekstual, ya berarti kita harus pakai ini. Maka nanti di dalam paper kalian harus bikin ini, harus menjelaskan ini. Ya, lalu juga ya ada konteks historisnya. Nanti saya rumuskan dalam 10 langkah itu ya.
Nah, mengapa kita membaca atau menerapkan 3-4 prinsip pembacaan Alkitab ini? McGuckin mengatakan ya karena kita punya seperti Alkitab itu punya 3 level. Ya, tadi saya sudah jelaskan di sini. Oke, sekarang kita langsung masuk lapisan 1, itu istilahnya historia, sarkic, literal, historical meaning. Oke, apa yang dimaksud dengan historia? Tadi di awal saya katakan historia itu apa? Batang tubuhnya atau tubuhnya ya. Nah, di sini kalau dalam kitab suci itu artinya grammatical atau historicalnya. Ini kata McGuckin, Pentew ya. Ini dari Eugene Pentew, halaman 179, dia mengatakan literal atau historical grammatical sense ini adalah apa yang ada dalam pikiran dari si pengarang pada waktu dia menulis. Nah, waktu dia menulis, dia pakai kata-kata. Tapi di dalam satu konteks sejarah. Sehingga begitu saya tulis atau Paulus tulis surat Galatia itu nggak bisa lepas dari pikiran dia dan juga konteks sejarah di dalam kitab Galatia itu. Oke, itulah yang dimaksud dengan istilahnya historia atau sarkic. Nah, bagi Origen ini adalah sesuatu yang serius. Kita harus tahu gramatikosnya. Gramatikos itu kalau saya ngomong gramatikos itu kembali lagi itu apa? Lapisan pertama. Gramatikos itu apa? Historianya. Inilah yang disebut dengan apa? Gramatikos. Ya, seperti ini. Ini namanya gramatikos. Oke, kita historia regular term used by the school this in the literal wording. Jadi ada makna literalnya. Jadi kalau saya sebut istilahnya historia itu berarti apa? Makna literal meaning atau juga historical meaning. Nah, ini kata siapa nih? Bukan kata saya, kata Origen. Ya, Origen itu ada mengatakan ada gramatikos, literal meaningnya, berarti ada grammar, ada sintaks dan konteks. Apa? Ada grammarnya, ada sintaks dan ada konteksnya. Ya, sehingga tugas kita waktu kita baca kitab suci itu mau nggak mau kita harus tahu apa grammarnya, sintaks dan konteksnya. Nah, inilah yang disebut ada teksnya, lapisan pertama, ada sintaksnya. Nah, karena kita bukan penutur asli, ada terjemahannya. Lalu saya tambahkan ada dari terjemahan itu nanti kita bikin sintaktik konten. Sintaktik konten ini misalnya dalam buku ini ya. Contoh nih ya. Nanti saya sudah garis kuning seperti ini. Misalnya nanti Galatia 1 ayat 1 sampai 5. Nah, misalnya ini 1A, 1B, ada nggak di sini? Ya kan? Paul an apostle 1A. Lalu ayat 1B. Oke. Lalu 1C, through Jesus Christ and God the Father. And then all the brethren with me, 2A. Gitu kan? Nah, ini namanya sintaktik konten. Berasal dari mana sih? Yang nggak asal-asal dibuat dari sini. Kayak sintaktik konten itu kayak gini. Tubuhmu kan banyak bagian nih. Nah, saya bagi bagian kepala, bagian tubuh, bagian kaki. Nah, itu namanya apa? Sintaktik konten. Ya. Ya, kayak kita bikin anatominya lah. Oke. Kalau sintaktik form secara keseluruhan, sintaktik form itu seperti ini. Masih ingat kan? Mira masih ingat kan ini kayak gini? Masih ingat kan? Nah, ini namanya apa? Secara keseluruhan sintaktik form. Kayak tubuhmu secara keseluruhan. Tapi tubuhmu kan bisa dianatomi. Nah, yang mana kepalanya? Oh, ini. Ya kan? Nah, kepalanya banyak bagian ini. Ini dia. Ada telinga, ada mata, ada apa? Jidatmu, ya kan? Gitu di sini. Lalu ada bagian tubuh. Nah, tubuhmu kan dibagi-bagi lagi kan? Ada tubuh bagian di sini bahu, perut, kaki, nah sampai ke bawah. Nah, ini bagian-bagian terperincinya itu namanya sintaktik konten. Oke. Nah, lalu saya tambahkan ini juga ada konteks historis. Nanti kita baca sekilas ini tentang konteks historis surat Galatia, ya. Tapi kita harus tahu ini dulu, 5 ini ya. Jadi kalau kalian misalnya punya tugas eksegesis misalnya Galatia pasal 1 ayat 1 sampai 5.
di eksegesis. Berarti kalian harus bikin ini, apa teks aslinya, tinggal di copy dari versi Byzantine text atau versi Nestor Aland edisi 28 sekarang, atau versi Nestor Aland ini biasanya dipakai oleh gereja-gereja di barat ya, seperti Protestan, tapi kalau di tradisi Timur pakainya Byzantine Text Form edisi 2005 ya. Nah, kalau PL biasanya pakai Septuaginta, kalau tradisi Timur, kalau tradisi Barat biasanya pakai kitab Ibrani versi Masoretic Text ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Ya, jadi kita nggak bisa tinggalin ini adalah sebuah keharusan atau keniscayaan. Kenapa? Karena faktanya bahwa begitu kita baca teks itu, teks ini adalah teks yang memiliki tadi kata Origen, gramatikos. Gramatikos itu maksudnya grammarnya, sintaksnya, dan konteksnya. Alright? Nah, dalam tradisi Alexandria, Origen itu dari Alexandria ya, dia mengatakan ini adalah historical narration. Nah, Pak, gimana dengan konteks historisnya? Ya, kita harus tahu apa yang terjadi pada saat itu di dalam tulisan Rasul Paulus ya, kehidupan dia dan di gereja Galatia juga. Oke, sekarang kita kedua ya, lapisan 2, teoria, noetik, spiritual atau mystical meaning atau vision. Kalau saya tambahkan lagi di sini vision ya, atau rohnya. Nah, Kristus dan gerejanya adalah spiritual meaning yang tersembunyi di balik historia teks apapun ceritanya. Mau kamu baca kitab Kejadian, kitab Nubuat, kitab Raja-Raja, sampai kitab Wahyu, ya isinya ini tentang Kristus dan gerejanya. Karena Kristus itu kan nggak sendiri. Dia punya anggota tubuh yang disebut sebagai apa? Gereja. Nah, cuma kan kita harus perinci nih. Tentang anggota tubuh itu apa? Kakinya, fungsinya apa? Kalau kaki sakitnya mesti diapain, kan gitu. Nah, sama. Kita anggota tubuh banyak. Dalam kitab suci juga sama. Anggota tubuhnya banyak sekali. Ada khusus nubuat. Ada yang khusus puisi. Ada yang bentuknya surat, seperti surat Galatia ini. Nah, itu berbagai macam keanekaragaman di dalam kitab suci, seperti kita tubuh manusia dengan berbagai macam anggota tubuh ini, organ ini. Oke? Tapi kembali lagi intinya adalah Kristus dan gerejanya, ya. Nah, apa maksud Kristus dan gereja sebagai spiritual meaning ini? Nah, di sini dikatakan by itu ancient Jewish and Christian interpreter, ya, mereka semua melihat kitab suci itu sebagai cryptic codified document. Cryptic itu artinya berarti ya memang kumpulan dari berbagai macam dokumen yang di codified ya. Dengan kata lain, makna sebenarnya itu tersembunyi di balik teks itu. Jadi kalau saya mengatakan ada survey of the text, survey structure, apa namanya? Survey structure. Kalau saya ngomong di sini survey structure itu artinya, nah ini tambahan lagi ya. Jadi ada banyak istilah, jangan bingung. Survey structure ini maksudnya lapisan satunya. Kalau saya ngomong deep structure, ini lapisan 2 ya. Lapisan 2-nya apa? Deep structure. Nah, deep structure-nya ada di mana? Di dalam surface structure. Oke. Nah, maka di sini Pentiuk mengatakan true meaning itu hidden beyond what is said on the surface of the text. Jadi tersembunyi, melampaui apa yang dikatakan di dalam survey structure atau survey of the text itu. Misalnya contohnya, ya, Habel dibunuh oleh Kain. Ini bukan hanya sekedar first human victim ya, tetapi ini adalah bukan sekedar ini pembunuhan pertama ini. Ya. Kain ini pembunuh pertama. Nah, first human victim, tapi lebih dari itu ada foreshadowing of Christ. Nah, ini dia. Ini masuk nih deep structure-nya. Dian. Apa? Foreshadowing of Christ. Oke. Kuliah belum 1 jam, kamu sudah ngantuk-ngantuk. Apa? Foreshadowing of Christ. Bayangan akan Kristus. Nah, kok bisa? Karena ada hidden meaning-nya.
Ya, kok bisa Pak? Apa ini nggak asal-asal aja alegoris ini? Deep structure-nya ini? No, karena kita percaya PL dan PB itu semua tentang Kristus. Foreshadowing, mau membayangkan tentang Kristus yang dia tidak bersalah tetapi dibunuh. Nah, seperti Habel yang tidak bersalah tetapi dibunuh oleh Kain. Oke, that's it. Itu contohnya ya. Nah, para bapak gereja melihat ini ya, bahwa dalam kitab suci itu basic belief-nya ya adalah Kristus, Tuhan yang dimuliakan. Ini adalah master key-nya yang membuka semua, kalau kita kayak kitab suci itu kayak terkunci gitu ya, digembok, maka master key-nya yang bisa buka itu apa? Kristus. Ya. Nah, Christ is the only who can take away the veil. Veil itu maksudnya kain terselubung gitu, ya, yang menutupi. Nah, itu Kristus yang bisa menyingkirkannya. Jadi kalau kita bingung nih tentang tafsiran kitab suci itu, ya kita ingat aja penghiburan kita. Ini pasti menunjuk kepada Kristus apanya ini. Paling enggak kita sudah dapat Kristus ya gitu. Ya. So look at this. Bukan hukum Taurat yang menjadi ultimate meaning, tapi Kristusnya. Ya, kalau PL banyak cerita tentang hukum Taurat, tapi di situ adalah bayang-bayang dari Kristusnya. So Christ is not the only savior, jadi dia bukannya juru selamat, ya, tapi dia juga adalah the hermeneutic key. Apa nih? Kunci hermeneutik that opens the scripture, yang membuka Alkitab. Untuk apa? Understanding the decisive message hidden in them. Mengerti apa? Pesan-pesan yang tersembunyi yang tidak kelihatan itu di dalam kitab suci itu, ya. Oke, much study of scripture by modern Western scholar has adopted an analytical approach. Kebanyakan dalam tradisi Western itu pakai analytical approach. Jadi analytical approach itu kayak pendekatannya sangat grammatical, ya, sesuatu yang kayak allegorical, yang hidden meaning. Itu kita nggak bisa tahu, jadi jangan tebak-tebak. Nah, itu analytical approach, ya. Nah, kita nggak berani, kita bisa membuka karena kita percaya, kita tahu bahwa Kristus sebagai the key-nya, gitu ya. Lalu kalau analytical approach itu kan dia juga memecah-mecahkan setiap buku, setiap kitab itu, ya, berdasarkan sumber aslinya. Lalu menghubungkan Bible itu dengan ini ya, the connecting links are unraveled and the Bible is reduced to series of allegories. Jadi benar-benar dibagi menjadi perbagian sangat detail gitu. Petrus saja, Paulus, ya, Yakobus gitu. Jadi sudah dipisah-pisah dan mereka di isolated gitu. Oke, dibuat unit-unit yang terisolasi gitu. Nah, kita nggak pakai seperti itu. Kita pakainya kuncinya adalah Kristus tadi yang ada di segala kitab. So, kita misalnya nih, kenapa kok kita belajar tentang Paskah, tiba-tiba kita disuruh ingat tentang Yunus? Benar nggak? Ya kan? Nggak ada hubungannya. Apa hubungan Yunus di perut ikan dengan Yesus disalib? Udah beda zaman, ya kan? Peristiwanya beda, gitu. Nah, kalau dalam Western tradition, pakai analytical approach, nggak ada hubungannya. Nah, tapi kita baca kitab suci, itu ada connecting link-nya, ada link-nya yang terhubung. Ya, makanya waktu kita baca kitab suci, nggak cukup hanya dengan model isolated unit ini, gitu. Ya, kita bacanya dalam kerangka nanti kita sebut sebagai metaphorical, allegorical, liturgical. Tambah satu lagi apa? Liturgical. Nanti dalam kitab Galatia itu ada beberapa teks yang dibaca di dalam liturgi. Waktu liturgi misalnya memperingati minggu apa. Nah, nanti ada kaitannya di situ.
Ya. Nah, misalnya memperingati Paskah, kok kita bacanya kitab Yunus? Ya, atau mau memperingati tentang penyaliban Tuhan, kita bacanya kok kitab Kejadian pasal 1. Paskah kita bacanya kok kitab Kejadian nih, pasal 1. Oh, ternyata kita ngerti ini sekarang. Dalam konteks liturgi, Paskah itu adalah ciptaan baru. Maka kita diajak lagi baca Kejadian pasal 1. Itu seperti Tuhan itu mati untuk menciptakan baru semua. Ya, menebus seluruh isi dunia, bukan hanya manusia, semua alam sudah ditebus. Nah, this is new Paskah, ya kan? Paskah yang baru, bukan seperti dalam PL. That's it, ya. Saya pernah ngajar sih sebetulnya waktu belajar eksegesis PL dalam konteks liturgi, ada banyak contoh-contoh yang saya kasih. Ini pada ikut gak ya? Enggak ya? Angkatan sebelumnya ya yang sudah lulus ya. Maka nanti ini kan nanti setelah Ibrani kan ada belajar apa? Eksegesis PL. Nah, nanti kita akan baca beberapa teks, misalnya kitab Kidung Agung kita ambil, ya, kitab Yunus, kitab Habakuk, Kejadian, banyak ya. Misalnya mimpi Yakub. Nah, nanti kita linkkan dengan connecting linknya itu dengan liturgi. Jadi waktu liturgi itu dibaca ayat ini sehingga kita jadi ngerti, oh iya ya, kenapa kita baca kitab Yunus, waktu Paskah kita baca kitab Yunus misalnya. Ya, waktu nanti ini Pentakosta nih. Kemarin ya. Oke, kemarin Pentakosta. Terus kok kita diajak baca Kejadian pasal 11 itu tentang menara Babel. Ya, apa yang terjadi di menara Babel? Hah? Iya, kekacauan bahasa. Tuhan menyerahkan, ya kan mereka maunya satu bahasa semua ya. Gitu. Tuhan mengacaukan bahasa mereka sehingga satu dengan lain itu nggak saling mengerti mereka ngomong apa. Lalu mereka tersebar ke seluruh, karena dulu manusia mau bersatu kan gitu, kayak mau menandingi Allah gitu, membuat menara. Nah, waktu Pentakosta kita diajak baca itu. Apa hubungannya gitu? Sekali lagi, menara Babel itu konteks terjadinya Pentakosta. Ya, kalau di menara Babel Allah mengacaukan bahasa mereka, dalam Pentakosta Allah mempersatukan bahasa mereka sehingga bahasa yang berbeda-beda itu memiliki satu pengertian. Seperti Petrus, Paulus, Yakobus, mereka bisa berbicara dengan berbagai bahasa. Jadi dari confusion, dari kebingungan, kekacauan menjadi union, jadi kesatuan gitu. Nah, itulah Pentakosta. Supaya apa? Jadi kalau di PL itu kacau, nah sekarang di Pentakosta itu diharmoniskan. Paham ya? Gitu. Nah, kalau kamu pakai pendekatan Western nggak ngerti, analytical approach nggak ada seperti itu. Itu hanya di dalam apa? Metafor approach atau liturgical approach. Nah, liturgical approach itu semua metafor atau figurative approach. Oke. Nah, kemarin kita peringati tentang kenaikan Kristus. Ya kan? Kenaikan Kristus, dia naik ke surga. Nah, ini anagogiknya. Ya. Nah, kemudian kita baca waktu itu apa ya? Kenaikan Kristus. Saya tiba-tiba lupa ya. Tadi Pentakosta udah, Paskah udah, apalagi kelahiran Kristus misalnya, kelahiran Kristus. Kenapa kok kita baca tentang hikmat Allah? Amsal pasal berapa itu? Atau kita baca Yesaya yang menubuatkan tentang Parthenos, perawan. Atau kita baca tentang semak yang terbakar ini. Nah, nanti kalau kalian baca ini dari artikelnya Where, nah kalian baru ngerti nih. Misalnya ini ya.
Misalnya waktu Paskah, nih ya, tentang Paskah, kita tentang kelahiran Kristus, nah kita diajak baca ini mimpi Yakub. Ya, waktu Maria diberi kabar baik, kabar sukacita oleh malaikat Gabriel, ini namanya annunciation. Annunciation itu artinya kabar sukacita, seperti satu kabar, pemberitahuan, ya, pengumuman, maklumat. Kabar sukacita ini atau istilah annunciation itu kan setiap tanggal 25 Maret, ya kan? Nah, di Vesper itu kita baca ini Genesis, kitab Kejadian 28 tentang mimpi Yakub, tentang tangga. Kok kita baca ini? Kenapa kok kita baca ini? Karena apa? Maria itu adalah tangga. Jadi jembatan antara bumi dan surga. Nah, ini liturgical approach-nya. Kemudian Yehezkiel 43, Amsal 9, Keluaran 3. Nah, Keluaran 3 ini kan Musa bercakap dengan burning bush, semak yang terbakar. Lalu tadi tentang hikmat, Amsal 8. Ya. Nah, siapa yang hikmat itu? Maria itu seperti hikmat. Dalam hikmat itu mengandung bayi ilahi. Yep. Nah, Amsal 9 itu juga begitu, hikmat yang membangun rumah. Oke, hikmatnya itu siapa? Theotokosnya. Gitu, yang mengandung sang bayi itu. Nah, ini contohnya. Terus ini ada banyak lagi ya. Misalnya nih. Oke, ini secara liturgical, contoh lain. Nih, misalnya dalam Paskah kita baca tentang menyeberangi Laut Merah. Tentu kita tahu hubungannya ini dengan Paskah, ya kan? Apalagi? Terus kita baca Kejadian 13 ini ya. Nah, ini. Lalu Daniel 3. Kita baca tentang Daniel 3. Ini adalah tentang 3 pemuda yang dibakar, ya kan? Nah, ini cerita tentang apa? Satu tipe atau foreshadowing tentang kebangkitan Kristus dari kubur. Nah, jadi kalau kita pakai liturgical approach itu menarik. Jadi kita jadi ngerti, oh iya ya benar, PL itu memberi konteks dengan apa yang terjadi di dalam perjanjian baru. Ya, sehingga di sini kita ngerti bahwa kita tidak pakai istilahnya sintetik, tapi seperti kalau dalam barat ya, ini analytical style. Kita akan coba kita pakai analytical, maka saya ingin kalian nanti juga memahami ini secara analytical, secara sintaktis, ya. Tapi bukan hanya itu, ya. Bukan hanya analytical style aja, tapi kita integrated dengan Christ everywhere as the bond of union. Apa? Christ everywhere as the bond of union. So the Bible is integrated whole, bukan isolated unit yang terpisah-pisah, tapi integrated. Ya memang di dalamnya ada diversity, tapi unity. Ya, diversity in unity. Nah, lalu kita lihat juga skripsi itu di dalam konteks gereja. Tadi saya katakan in Christ, in church. Church itu berarti dalam pengertian liturgi. Makanya waktu kamu baca nanti kitab Galatia, kita juga akan lihat secara liturginya. Ya, walaupun tidak semua, misalnya nanti kita baca pasal, coba Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Nah, itu waktu kita bahas itu nanti itu berkaitan dengan hari Natal. Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Itu teks yang dibaca pas hari Natal. Lalu
Galatia 4 ayat 22 sampai 31. Nah, teks itu kita baca saat kita memperingati nubuat kelahiran Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan. Nah, itu namanya apa? Kita baca kitab suci melalui gereja. Jadi kalau kita baca kitab suci melalui gereja itu lapisan keberapa? Kedua. Jadi eklesia. Nah, saya tambahkan lagi apa istilahnya? Eklesia. Jadi kalau eklesial itu adalah lapisan kedua eklesialnya. Ya. Misalnya tadi Galatia 4 ayat 22 sampai 31. Oke, kita berkaitan dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Itu diperingati tanggal 23 September. Kamu cek di kalendernya nanti 23 September pasti bacaannya Galatia 4 itu. Ya. Kemudian tanggal 9 Desember kita peringati tentang kelahiran mengandungnya bukan Bunda Maria tapi ibunya, berarti kelahiran Bunda Maria, ya. Nah, itu tanggal 9 Desember di mana itu siapa orang tua Maria? Yoakim dan Hana. Ya kan? Nah, Hana itu mengandung Theotokos atau Maria tanggal 9 Desember. Nah, kita baca Galatia 4 lagi. Ayat 22 sampai 31. Oke. Lalu Galatia 3 ayat 23 sampai 29. Ini kita biasanya baca memperingati para martir yang khususnya perawan dan biarawati, ya. Oke, ini beberapa teks yang dipakai di dalam liturgi. Enggak semua ayat memang, tapi beberapa bagian kita harus perhatikan di dalam konteks gereja. Ya. Nah, kenapa di dalam gereja? Ini ada satu contoh. Coba kita baca Kisah Rasul 8 ayat 30. Satu orang bacakan. Kisah Rasul 8 ayat 30. Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku, lalu ia meminta Filipus naik dan Filipus naik. Nah, ini, kamu mengerti nggak apa yang kamu baca? Tanya si Filipus. Lalu Sida-Sida itu jawab, bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Oke? Nah, ini jelas ya bahwa kita baca kitab suci, kesulitan itu langsung datang. Oke, difficulty itu adalah bagian dari kita. Tapi sekali lagi, kata-kata dalam kitab suci itu nggak selalu self-explanatory. Artinya kalau kita mengatakan Allah itu kasih, ya mungkin kita bisa langsung mengerti, ya kan? Atau Yesus itu adalah jalan dan kebenaran. Nah, kita bisa self-explanatory. Tapi sometimes ya, kebanyakan bukan hanya kitab suci itu bukan sekedar simple yang kita bisa mengerti ya, tetapi kita perlu study secara detail. Nah, ini adalah satu difficult book sebenarnya, kitab yang sulit. Ya. God does indeed speak indirectly to the heart of each of one during our scripture reading. Memang Allah itu betul berbicara secara langsung ke hati setiap orang yang sungguh-sungguh membaca, ya kata Sentikon. Dan ini seperti kita berdialog dengan Kristus sendiri, ya. Tapi kita juga butuh guidance, gitu, ya. Ini kata Kalistoswer, ya. Kita butuh guidance. Nah, guidance kita yang membimbing kita itu adalah gereja, gitu, ya. Guidance kita itu adalah gereja, karena gereja itulah yang diberikan private understanding yang diilhami oleh Roh Kudus lewat para rasul. Nah, lalu para rasul kepada Bapak gereja. Jadi kenapa kok kita pakainya para bapak gereja? Karena mereka disebut sebagai gereja yang diberi otoritas untuk
berkhotbah, mengajar pada zaman itu sampai sekarang. Ya, jadi ini nggak soal kita loh, kok pakai Bapak bergereja kok kuno ya? Nah, padahal ini sudah abad keberapa? Bukan masalah kuno atau tidak, tapi ini masalah bagaimana kita perlu dibimbing oleh gereja. Nah, so kita nggak masalah, kita pakai modern research, ya seperti kita pakai modern liturgi, modern sintaktik. Pada zaman Bapak gereja kan istilah-istilah sintaktik dan sebagainya kan mungkin belum ada, ya kan? Bikin-bikin diagram ini kan mungkin belum ada zaman itu. Kita bisa berkembang, tetapi sekali lagi kita jangan terjebak kepada individual opinion, nah ya, tapi kepada church mind, pikiran gereja. So our guide is the church, kata Kallistos Ware ya. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Nggak ada? Nah, jadi kalau tadi ini kita bahas apa ini? Apa itu teoria? Atau kenapa teoria itu linknya adalah kepada Kristus dan gerejanya? Ya. Nah, sekarang kita lihat istilah yang lebih teknis ya. Nah, teoria itu artinya kalau selama ini kalian mungkin bingung apa sih istilah teoria? Teoria itu artinya vision, visi, ya. Berarti visi itu kayak kita punya kemampuan untuk memandang tembus. Jadi kalau memang kitab suci ini, kalau kita nggak punya teoria, kita nggak bisa pandang tembus apa yang ada di baliknya. Jadi kalau kita punya teori, kita bisa memandang tembus. Nah, itu there's a vision. Nah, vision itu adalah God given gift. Ini adalah karunia dari Allah yang membuat kita para ancient Christian interpreter itu bisa melihat the hidden meaning of the text. Jadi kenapa kok kita baca Chrysostom? Karena Chrysostom diberi karunia oleh Allah untuk melihat visi tadi atau teoria tadi. Nah, jadi kita nggak usah misalnya kita nggak cari sendiri gitu loh. Sudah ada, ya sudah ada. Gitu. Nah, ini ancient Christian interpreter yang sudah diberikan hidden meaning of the text. Ya, ini kata Pentius. Kemudian teoria itu adalah patristic typology, itu istilahnya. The hermeneutical method of the Father was typology, and the aim was theoria and inspire visions of the presence and purpose of God. Ya, jadi kalau teoria itu berarti patristic concept. Oke, kalau saya sebut sebagai teoria itu tadi vision, ya. Mana tadi ini inspire vision. Oke, visi yang terinspirasi. Lalu ini ada istilah hidden meaning of the text, ya. Ini ada inspire vision. Ini saya stabilo aja ya, yang penting-penting. Kemudian spiritual sense, teori itu juga istilahnya spiritual sense, ya. Nah itu hanya bisa dengan prayerfully berdoa di bawah bimbingan Spirit and the light of Christ. Oke. Nah, ini spiritual sense, kita nggak hanya by praying, tapi juga lihat apa yang dikatakan oleh interpreter. Interpreter itu para penafsir, ya, para penafsir yang sudah tadi di sini dikatakan sudah Tuhan berikan apa karunia, God given gift. Nah ini, oke. Tapi Pak, bagaimana dengan pembaca sekarang yang modern? Ya kita juga sama. Kita juga diberi God given gift untuk membaca kitab suci, patristic exegesis, lalu nanti dibaca oleh orang lain. Seperti misalnya Vivi, kamu bikin exegesis, bikin artikel, nanti dibaca oleh orang lain gitu. Nanti orang lain meneruskan caranya. Seperti saya meneruskan kepada kalian. Nah, kalian bisa meneruskan kepada orang lain. Nah, nanti kayak semacam membentuk mata rantai gitu. Ya. Nah, kemudian teori itu ada integrated unit, ada namanya hipotesis. Oke. Jadi kita boleh dalam teori itu ada hipotesis kita. Atau apa? Perspektif kita. Misalnya Paulus nulis suratnya, ada perspektifnya Paulus nggak? Ada.
Gitu. Ada gayanya Paulus sendiri. Itu namanya perspektif dia, hipotesis dia. Tapi itu sejalan dengan apa? Skopos, unifying purpose. Nah, ini yang ada di dalam Kristus. So, perspektif nggak boleh atau sinergi dengan namanya skopos. Jadi kalau saya ngomong skopos itu artinya apa? Skopos itu berarti apa? Unifying purpose. Apa itu? Yang ditemukan di dalam Kristus atau the incarnate word itu. Jadi skoposnya adalah apa? Kristus dan gerejanya. Apa? Kristus dan gerejanya. Jadi kalau kalian pakai perspektif tapi di luar skopos, nah itu udah ngawur. Itu ajaran palsu. Seperti Arius mengatakan, ya dia baca Yohanes 1 itu. Gitu. Nah, lalu dia mengatakan dia punya perspektif. Oke, tapi skoposnya jadi lain. Dia mengatakan Kristus lebih rendah dari Bapa. Gitu. Nah, itu skoposnya jadi bukan lagi unifying purpose. Ya, bukan tujuan yang menyatukan, tapi memisahkan. Oke. Nah, teori itu juga berarti istilahnya apa nih? Particular patristic methodology. Ya. Kalau kalian ingat istilah teoria itu sangat Eastern, sangat patristik. Kalau yang dulu saya belajar eksegesis model Western, Barat nggak ada istilah teoria itu apa. Ya, pada particular patristic methodology. Nah, ini adalah Christological hermeneutic. Teoria itu apa? Christological hermeneutic. Ya. Atau istilahnya apa? Tipologi and teoria. Tipologi itu berarti apa? Means of viewing the whole scripture and salvation history from the Christological perspective. Ini tipologi. Tipologi apa? Melihat keseluruhan kitab suci itu dalam kerangka apa? Keselamatan di dalam Kristus. Jadi kalau misalnya tadi ya, Yakub bermimpi. Itu hubungannya dengan keselamatan kita apa? Ya, Yakub bermimpi tentang tangga yang turun dari surga. Atau tadi Kain membunuh Habel. Nah, kalau secara tipologi, berarti itu ada kaitannya dengan keselamatan kita apa? Bahwa nanti akan ada Kristus yang datang seperti Habel, dibunuh tanpa salah. Apa? Enggak di tempat kaos kaki itu loh, digantung. Udah sana cari. Apa lagi ngajar? Digantung di kaos kaki di itu. Oke. Ini anak nggak bisa hidup tanpa handphone. Ya. Ingat di plastiknya. Pokoknya di balik pintu itu loh. Dulu cari papa, minta permen gitu kan, minta handphone. Oke, tadi contoh misalnya Habel dibunuh oleh Kain. Nah, kalau kita lihat secara the whole scripture-nya itu berarti apa? Secara Christological perspektifnya itu apa? Iya, itu keselamatan di dalam Kristus. Bahwa dia akan menjadi seperti Habel yang dibunuh tanpa salah. Apalagi contoh misalnya dalam cerita Perjanjian Lama misalnya. Hah? Oke, itu udah sering. Apalagi? Hah? Yusuf? Nah, misalnya cerita tentang Yusuf ya. Oke, Yusuf dijual, ya kan? Lalu, nah kejadian Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya itu apa tipologinya? Iya, itu seperti Yudas yang mengkhianati Kristus. Maka waktu kita baca malam menjelang itu, kita ada baca kitab Yusuf juga dalam kejadian itu. Oke,
Nah, sekarang teoria. Teoria itu apa? Ini a means of contemplative discerning and discovering the spiritual sense atau sensus spiritualis of the text. Teoria itu apa? Means of contemplative. Means itu berarti seperti alat merenungkan, mencari, menemukan spiritual sense-nya, makna spiritual dari teks itu. Nah, itu namanya teoria. Jadi kita punya visi, seperti kayak kita punya mata ketiga. Nah, itulah nus kita ya. Ada mata tunggal atau mata ketiga kita. Oke, next. Teoria, sisi lain, ini tadi menurut si ya dari Pentiu juga ya. Oh sorry, Mahalber Ferguson ya. Kalau ini sekarang dari Mahalber Ferguson juga, dia katakan teoria itu dalam sejarah sekolah eksegesis ya zaman itu ada dua sekolah yang utama, Alexandrian dan Antiochian. Alexandria itu kayak Clement, Origen itu dari sana ya. Kalau Antiochian itu misalnya John Chrysostom, nah itu dari Antiochian. Nah kalau bagi Antiochian eksegesis, teoria itu adalah prophetic vision, visi profetik ya. Jadi mereka mentafsirkan perjanjian lama secara profetik, artinya secara tipologi atau allegorical. Ya, lihatnya secara future reference. Oke. Nah, Alexandria itu Antiochian ya. Sorry. Kalau bagi Alexandria teori itu praktis digunakan seperti alegoria dan dianoia. Sorry. Nah, kalau Alexandrian, tapi kalau Antiochian, teorianya itu adalah prophetic vision. Ya. Ya, ada penekanan kalau Antiochian itu lebih kepada literalnya, kuat di literalnya. Tapi kalau kita baca Cyril, Clement itu lebih kepada alegorianya. Oke? Di sini. Nah, Gregory ini prevents teoria insight into meaning beyond the range of the literal. Ya. The word could be both the sense contemplated in the text, tapi juga for the method reaching its spiritual meaning. Jadi bagi Gregory ini dua-duanya bisa dipakai. Ya, satu kata itu sendiri bisa kita dipakai untuk kontemplasi di dalam teks, tapi juga menjadi metode mengerti spiritual meaning. Ya, jadi kata-kata literal itu kita bisa pakai untuk kontemplasi, literal meaning, tapi juga bisa dipakai untuk memperoleh spiritual meaning. Nah, itu kata Gregory. Nah, memang kalau dalam tradisi Antiochian lebih berat kepada studi kata-katanya. Ya, lebih teliti gitu. Nah, sedangkan di dalam tradisi Alexandrian lebih kepada alegorianya. Ya, di dalam eksegesis mereka. Sedangkan Antiochiannya lebih kepada prophetic vision-nya. Kalau ada yang mengatakan Antiochiannya lebih kepada tipologi, Antiochian ya. Kalau Alexandriannya lebih kepada alegori. Gitu. Oke. Nah, sekarang dalam teoria itu ada namanya istilah tipologi dan alegori. Ini udah tahu belum? Apa beda tipologi dan alegori? Apa beda dan persamaannya? Jadi kalau nanti saya sebut alegori, itu artinya apa? Nah, ini kalau secara literal itu artinya ada speak in public but to imply something. Jadi alegori itu kayak kita berpidato, speak in public, ya. Tapi kata-kata kita itu ada sesuatu yang kita mau sampaikan. Imply, tersirat, bukan tersurat. Apa? Tersirat. Nah, itu alegori. So, allegory is a kind of speech intended to mean something else. Jadi ini semacam speech, tapi
menunjukkan satu arti yang lain dari arti literalnya. Ya, jadi kita nggak, kalau alegori itu kita nggak bisa nangkap literalnya saja, harus apa di balik literal itu. Nah, itu alegori. Ya, nah itu semacam seperti dekat dengan namanya metafor. Misalnya kalau saya ngomong metafor, misalnya apa contoh metafornya? Bunga desa misalnya. Ya, misalnya Maritaisi adalah bunga di desanya gitu. Nah, kata bunga itu bukan dia bunga, tapi maksudnya apa? Hah? Apa? Iya, seorang gadis cantik. Oke, jangan ini ya, jangan pingsan ya. Oke, nah, itu kata bunga itu namanya metafor di situ. Nah, itu terus dibuat jadi speech, dibuat jadi sebuah speech, percakapan atau pidato, maka jadi alegori, ya, gitu. Saya mau menikahi seorang gadis, seorang bunga di desaku, misalnya. Oh, bunga itu maksudnya apa? Gadis yang paling cantik. That's it, ya. Itu alegorinya. Nah, sedangkan tipologi itu artinya apa? Tipologi dari bahasa Yunani artinya typos ya. Typos itu seperti diimpress, stempel atau apa? Print of seal ya, segel gitu. Ya, kalau kita sudah stempel itu sudah di seal, nah itu namanya tipologi. Ya. The impress or print of seal seperti sebuah stempel ya. Jadi typos misalnya dalam Yohanes 20 ayat 25 ya. Coba kita baca Yohanes 20 ayat 25 ya. Yohanes 20 itu ada menunjuk kepada tanda paku, benar ya? Tanda paku dalam tubuhnya Yesus di situ. Coba baca sekali lagi. Oke, nah itu contoh tipologi itu kayak gitu. Jadi ada tanda atau di sini dikatakan bekas. Jadi kalau Yesus sudah ada bekas paku itu sudah kayak disil, sudah pasti dia pernah disalib. Nah itu contoh tipologi. Jadi kata tipos itu artinya tanda atau bekas. Nah secara hermeneutik kata tanda atau bekas tadi, tipos tadi, itu menunjuk kepada dua elemen ya, yaitu figuratif, composition, dan satu lagi, ya, tipologi means figurative composition atau figuratical interpretation. Jadi dia tipologi itu bukan metode eksegesis, tapi seperti hermeneutical key. Nah, misalnya contohnya tipologi itu tadi saya kasih contoh tuh semak berukar yang terbakar. Itu satu tanda. Tanda apa? Tanda bahwa nanti di dalam rahimnya Maria mengandung sang terang itu. Tapi rahimnya tidak terbakar, artinya dia tetap perawan. Nah, itu namanya tipologi. Nah, atau seperti figurasi, figuratif. Ya, nah, jadi mirip seperti alegori ya. Oke. Nah, kata Josh Florsky berbicara tipologi, ya, ini kita juga harus perhatikan nggak bisa lepas namanya allegorical interpretation. Ya, gitu. Nah, allegorical interpretation itu melebihi
history. Gitu. Kemudian kita lihat typological method of interpretation menunjuk kepada tipologi Kristus dengan segala tanda dan simbol-simbol karyanya di sepanjang Perjanjian Lama. Jadi kalau tipologi ya memang dipakai untuk Perjanjian Lama. Tapi nggak bisa dipungkiri juga nanti kalau kita baca dalam Galatia 4 ya. Dalam Perjanjian Baru itu juga para rasul pakai tipologi. Oke, coba kita baca Galatia 4. Atau mana? Galatia mana yang ada tipologinya di situ? Pasal berapa? Paulus pakai tipologi. Ya kan? Tipologinya apa yang dia pakai di situ? Galatia pasal 4. Ayat berapa itu? Misalnya ayat 21 sampai atau ini ayat 25. Coba baca ayat 25. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab. Terus? Oke. Nah, ayat 26. Nah, itu adalah tipologi. Itu si Sarah itu. Ya, bukan Sarah yang ini. Oke. Nah, misalnya dalam Perjanjian Lama kan ada namanya Melkisedek. Ya, itu tipologi dari Kristus sebagai imam besar. Right? Lalu ada batu yang kemudian dipecat tongkat Musa itu jadi mengalir air. Itu apa? Tipologi. Ya, bahwa batu itu adalah Kristus. Ini adalah symbol of Christ. Kita baca 1 Korintus 10 ayat 4. Coba buka 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum rohani yang sama. Mereka minum dari batu karang, rohani yang untuk mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Coba baca yang jelas. Jangan kayak orang mabuk. 1, 2, 3. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang untuk mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Nah, batu karang itu ialah Kristus. Nah, Paulus sedang menjelaskan batu karang yang mana? Itunya itu yang mana? Dalam batu karang yang mana itu? Batu karang itu ialah Kristus. Batu karang mana yang dia jelaskan itu? Lah, iya. Gitu. Itu dalam Kejadian 17 kan? Coba baca. Keluaran 17 ayat 6. Berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu Horeb, haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Nah, itu contoh adalah typological. Nah, ketika tipologi itu dipakai ya di dalam speech, di dalam pengajaran, itu jadi apa? Allegorical. So, allegorical ya typological. Sebetulnya kayak semacam sisi mata uang gitu. Ya, gitu. Okay, so typology explain the choice of lesson, not only Holy Saturday, to the second half of Lent. Ada banyak ini ya. Ada Yusuf, kalau kita bisa the Book of Job, Kitab Ayub misalnya. Kenapa di masa-masa waktu Yesus menjalani penderitaan itu kita bacanya Kitab Ayub? Misalnya Senin Kudus, Selasa Kudus, Rabu Kudus, Kamis Kudus itu kita bacanya Kitab Ayub. Karena Ayub itu adalah foreshadow, tipologi dari Kristus yang menderita. That's it. Nah, itu yang dilakukan oleh gereja. Ya, jadi Kitab Ayub banyak dibaca pada saat Pekan Kudus atau menjelang Yesus disalib. Alright. Nah, sekarang ini ada bagus dari kata Malati ya.
Jadi kalau saya tanya nanti alegori dan tipologi itu apa sih sebetulnya? Nah, di sini dikatakan alegori ini ada 3 jenis alegori sebetulnya. Alegori yang pertama itu figuratif, yang kedua naratif. Nah, naratif ini kan yang sering dipakai oleh Kristus bukan? Benar nggak? Kerajaan Allah itu seperti penabur, ya kan? Nah, penabur itu jadi alegorisnya. Kerajaan Allah itu seperti apa? Pukat. Benar nggak? Kerajaan Allah itu seperti mutiara yang terpendam. Apalagi? Kerajaan Allah itu seperti mutiara yang berharga ya, atau harta yang terpendam. Ayo, dulu kan belajar perumpamaan ya. Kerajaan Allah itu seperti apa lagi? Talenta, right. Nah, itu semua apa namanya? Naratif alegori. Kalau figuratif alegori, misalnya contohnya apa? Figuratif alegori. Kristus di foreshadow atau difigurasi seperti singa dari Yehuda, misalnya. Itu figuratif. Kalau typological, nah, figuratif alegori contoh 1 Korintus 13 ya. Tong kosong nyaring bunyinya itu loh misalnya. Oke. Kalau typological alegori tadi ya banyak contoh sudah. Typological alegori tadi semak yang terbakar dan sebagainya. Kalau naratif alegori tentang Yesus cerita tentang apa? Orang Samaria yang baik hati, the good Samaritan, ya kan? Atau cerita tentang anak yang hilang. Nah, itu semua naratif alegori. Oke, itu tentang alegori atau tipologi ya. Ini masih banyak. Tapi intinya adalah di sini scripture itu nggak hanya perspektif, tapi ada juga singular skopos ya. Kita perhatikan di sini. Ini harus according to Christ, and then ya dimanapun find everybody Christ, rejoice in Him, ya ini ada biblical Christian. Nah ini mengapa harus dipandu oleh Bapak Gereja? Nih, ini kata Ignati Brankianov itu mengatakan apa? Kenapa harus dipandu dengan Bapak Gereja? Nah tadi saya jelaskan, karena mereka lah yang apa? Yang diberi pengertian, oke? Yang diberi pengertian untuk memahami the Holy Scripture, ya. Oke. Nah, ini maka langkah-langkahnya ini dia. Dalam teori itu adalah kita melakukan namanya semantic content, Christ Center dan eklesial. Berarti caranya adalah uraikan sintetik konten di atas dengan transformasi menjadi deep structure, kemudian didukung oleh data-data di dalam kitab suci, Christ Center, dan tulisan dari para bapak gereja eklesial. Nah ini nanti cara kalian membuat Christ Center semantik kontennya. Jadi ada 2, apa yang intinya di sini? Deep structure atau Christ Center-nya dan eklesialnya. Ya. Ini adalah langkah yang paling sentral di mana kita harus bisa bersinergi di antara pikiran kita manusia deep structure-nya dengan pikiran Allah yaitu pikiran Kristus. Tadi perspektif and skopos. Perspektifnya apa? Pikiran kita. Pikiran manusia. Skoposnya apa? Pikiran Kristus. Nah, ini Christ Center-nya. Oke, dan juga eklesial, Bapak gerejanya. Nah, dari situ kita bisa rumuskan konsep teologisnya, doktrin, karena dalam 2 Timotius tadi, ya kitab suci itu diilhamkan, ini kan diilhamkan di sini. Lalu bermanfaat untuk apa? Doktrin atau didaskalia. Nah, ini doktrin itu terdiri dari ide utama dan ide pendukung ya. Kemudian doktrin itu berguna untuk apa? Untuk ya reproof, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, itu reproof, correction, and instruction. Nah, 3 ini namanya disebut sebagai apa? Personal. Jadi kalau istilah personal artinya apa? Reproof, correction, dan instruction. Nah, jadi waktu kalian bikin ringkasan itu, ini adalah semacam refleksi ya, atau penghayatan doktrin
yang kalau doktrin itu kan sifatnya nous. Di sini kan nous ya. Di sini masuk ke dalam hati atau kardi ya. Sih, masuk ke mana? Hati. Nah, di dalam hati ini untuk ngapain? Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini instruction in righteousness. Nah, kata Anthony Coniaris, ini personal itu seperti cermin bagi jiwa kita. Jadi waktu kita baca kitab suci secara teratur ya leksionerinya, ini kayak kita sedang bercermin. Ya kan? Kayak tadi pagi misalnya, Sarni bercermin nggak? Bercermin. Gitu. Bercermin untuk melihat apa? Melihat diri sendiri ya kan? Udah rapi belum? Lipstiknya masih ada yang ini enggak gitu. Artinya membuat jadi bagus. Benar enggak? Ya kan Ngesti? Ngesti bercermin enggak? Kalau si Novri enggak itu? So, kalau kita bercermin secara spiritual maksudnya apa? Nah, ini kata Saint Ephrem ngomongnya gini. The mirror itu reflects the image of divine reality. Jadi cermin itu seperti refleksinya Allah. Reflektornya Allah. Karena kitab suci yang kita baca. Lalu ini kita datang nih, lihat. Maka yang akan kita lihat itu apa? Diri kita yang jelek katanya. Nah, kamu bercermin kan ngapain? Tuh. Yang jelek itu jadi cantik, ya kan? Nah, sama. Waktu kita baca kitab suci, kita datangnya jelek. Tapi kita jadi bagusin. Nah, kita polis namanya. Apa? Kita rapiin pakai tangan kita ya. Polis. Polis itu apa ya? Ya, oles lah ya, dipoles. And then lalu kita ini ya, rebuke the defect of the ugly. Okay? Remedy, remove the grime from the face. Kita buang yang kotor, yang tidak rapi. Nah, sama waktu kita baca kitab suci itu seperti itu. Ya, kita buang segala yang kotor. Ya, so waktu kita baca kitab suci, saya mau misalnya ya kelas ini ya. Coba selama 1 minggu ini kita jaga kerohanian kita. Ya kan? Karena yang kita baca itu seperti cermin bagi jiwa. Nah, that's why makanya ada langkah ke-8, ada personal namanya. Ya. Nah, personal ini seperti spiritual food bagi jiwa sehingga kita bisa mengalami yang namanya pertumbuhan. Oke. Nah, pertumbuhan itu membutuhkan makanan. Nah, makanan kita adalah tadi, waktu kamu eksegesis itu belum jadi makanan. Kalau kamu cuma sampai doktrin. Ibarat kalau makanan ini masih mentah. Masih beras, belum jadi nasi. Nah, nasinya di mana? Di langkah 8. Oke. Nah, kalau kamu cuma ngerjain 1 sampai 7 sampai doktrin, ini ibarat kita punya makanan yang masih mentah. Nah, harus diolah di dalam hati. Nah, itu yang disebut sebagai spiritual food, makanan rohani. Ya, sama waktu kita baca kitab suci atau dengerin khotbah, homili, kalau cuma sampai pengertian doktrin, ya nggak akan jadi makanan bagi jiwa kita. Nah, makanan itu harus diolah di dapur. Dapurnya di mana? Dapur kita apa? Hati, ya. Oke, ini udah banyak kutipan lagi. Nikodemus mengatakan apa ini? Ketika kamu baca kitab suci, ingatlah dalam pikiranmu, baca setiap halaman. Jangan cuma baca, tapi dia bilang. Tapi ponder. Ponder itu dikunyah.
Ya, kalau kamu makan kan kunyah kan, gitu. Bahkan kalau yang sehat itu kunyah berapa kali sebelum ditelan? Nah, 32 kali. Ya kan? Kalau Cange 5 kali udah telan ya. Makanya nggak tinggi-tinggi dia. Ya kan, Cang? Nah, nggak jadi makanan soalnya. Nah, jadi makanan. Cuma jangan cuma rate dia bilang, tapi ponder. Ponder itu kayak kita makan, kita kunyah. Ya, sampai itu benar-benar masuk ke dalam dirimu. Mengarahkan kamu kepada pertobatan, ya, contrition, lalu mengisi hatimu dengan sukacita, roh, kasih. Nah, kalau itu terjadi, kamu jangan buru-buru berhenti. Maksudnya jangan buru-buru selesai. Tapi kamu pause dulu, berhenti dulu sebentar. Ya, berhenti dulu, pause. Nah, itu artinya Tuhan tuh sedang dekat sama kamu. Oke, ini kata Nikodemus ya. So, that's why the personal is very important ya. Personal itu ya tujuannya kita mendapat makanan itu. Nah, makanan itu apa? Menjadi kekuatan bagi kita untuk apa? Melakukan perbuatan baik. So, kalau tidak ada makanan ya kita akan lemas. Nah, makanan kita ada dari personal tadi supaya ini bisa menjadi satu energi ya untuk melakukan perbuatan baik. Nah, ini kata where ya, dia sebut sebagai obedience. Oke, contohnya yang paling baik ini adalah teladan dari Maria. Ya. Nah, kita lihat di sini virgin atau Maria itu bisa seperti cermin bagi kita atau ikon yang hidup. Ya. Dia mendengar firman Allah. Lalu dia katakan ini di sini pondering. Dia memahami, mengerti, menyimpan semuanya di dalam hatinya dan dia melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Nah, ini contoh satu ketaatan Maria yang luar biasa. Ya, nah kita diajak untuk listen, mendengar di dalam ketaatan ketika Allah berbicara. That's why satu living icon atau satu model teladan yang baik itu adalah ini Saint Mary ini ya. Nah, Pentium mengatakan the Bible was always regarded as a book of instruction. Ya. Ada didake-nya. Didake itu artinya apa? Pengajaran. Right? Pengajaran yang memang kita tahu itu dari ancient literatur dan sebagainya, dari yang bersifat sejarah sampai bersifat pastoral ya. Tapi ini adalah semua satu model dari orang-orang yang memang sudah menjalaninya. Ya, jadi ada banyak example, ada banyak teladan yang kita bisa jumpai di dalam kitab suci ya. Jadi kitab suci nggak cerita soal kehebatan karya Allah, Kristus dan sebagainya, tapi lihat bagaimana teladan Musa, Daud, Paulus, ya itu adalah contoh-contoh orang yang sudah melakukan obedience. Misalnya Theotokos tadi, right? Now, J. Florowski mengatakan, we hear in Scripture also the voice of man answering God in words of prayer, or thanksgiving, or praise. Yeah, it is sufficient to mention some in the connection, and God desire, expects, require this response. Jadi kalau kita lihat misalnya seperti dalam Mazmur ya, ada orang-orang yang berdoa minta kepada Tuhan pertolongan, thanksgiving, praise, ya. Lalu Allah menginginkan, mengharapkan, membutuhkan respon kita seperti pemazmur itu. Ya. Ya, kalau nggak ada respon ya kita seperti kayak patung ya. Nah, Allah harus diperlakukan seperti dia Allah yang hidup. Nah, yang Allah yang hidup butuh respon dari manusia. Oke, jadi Allah itu ingin melibatkan kita di dalam conversation atau percakapan. Oke, itu namanya tadi dikatakan aware ya, teladan ketaatan seperti tokoh-tokoh di dalam kitab suci itu banyak. Nah, yang keempat apa? Anagogi atau eskatologis.
Ini artinya kesempurnaan menjadi semakin serupa dengan Kristus dengan pekerjaan atau perbuatan baik yang kita kerjakan pada akhirnya ya menuntun kita kepada keselamatan. Nah, ini nggak bisa lepas seperti yang dilakukan oleh Timotius ya. Membaca kitab suci menuntun dia pada akhirnya segambar dan serupa dengan Kristus. Oke, kesimpulannya 4 ini, sarkik, noetik, psikik, dan anagogik ya. Mempelajari kitab suci seperti yang dikatakan McGukin, kunci mempelajari kitab suci adalah ada terang dari logos, dari Allah ya, supaya kita bisa memahami lapisan demi lapisannya itu. So, the spiritual sense, the text one reads the scripture prayerfully under the guidance of the Spirit in light of Christ ya. Ini kata McGukin, kata Pentiuk juga, kita membaca kitab suci dengan hati berdoa, meminta pertolongan Roh Kudus dan dalam terang Kristus dia katakan. Nah, McGukin juga mengatakan scripture contain living soteriological force, kehidupan keselamatan ya. Seperti kata Origen, membandingkan kitab suci dengan tubuh kita, maka ada logos, ada sacramental church similar to the Eucharist. All the books are oriented toward the revelation, time-bound and fallen creature designed for their rescue. Ya, jadi dalam kitab suci ada logos yang datang menyelamatkan kita, memberikan ekaristinya kepada kita, supaya kita sebagai manusia yang telah jatuh bisa diselamatkan. Ya, pada akhirnya itu ya. Sehingga respon yang harus kita miliki pada saat membaca Alkitab ini ada. The real purpose study Bible is to feed our love for Christ, memberi makan roh kita ya supaya kita makin mengasihi Kristus, to kindle our heart into prayer, menghangatkan hati kita di dalam doa, to provide us with the guidance and in our personal life, dan akhirnya memberikan kita guidance di dalam kehidupan kita. Ya, seperti kata Tikon, Kristus sendiri yang berbicara kepada kamu ketika kamu membaca firman-Nya dan berdoa atau berbicara kepadanya. So, what you read is what you respond to the Christ. Ya, jadi apa yang kamu baca itu sebetulnya respon kita atau di sini katakan speak kita ya, pembicaraan kita kepada Kristus. So don't forget it ya, jangan lupa ini. Jadi misalnya nanti kita baca kitab Galatia ya berarti kita sedang berbicara kepada siapa ini? Kepada Kristus ya, bukan kepada yang lain. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini selesai. Nah sekarang kita akan break sebentar. Habis itu kita akan masuk ini, the Book of Galatians. Kita akan break 15 menit ya. Kalian bisa. Nanti 11:30 kita masuk lagi, 1 jam sampai 1:30 kita break lagi, nanti jam 2 kita masuk lagi. Oke?